Episode 98, Gelang. Vino dan Nurul sama-sama tercengang melihat Bian, ternyata dunia ini memang sempit. Mari silahkan duduk. Bian juga sama terkejutnya kala mendongakkan kepala dan melihat Nurul di sana. Kamu. Bian langsung berdiri dari kursinya. Melisa heran saat memperhatikan mereka bertiga tampak saling kenal, sepertinya hanya dia yang tidak tahu apa-apa. Karena Bian ini sangat profesional, ia pun langsung menyuruh Melisa berbaring di ranjang agar segera diperiksa. Suster, ujarnya memberi kode agar suster membantu Melisa naik ke atas ranjang. Bentar Pak, saya mau buang air kecil dulu boleh ya, ucap Melisa. Oh iya silahkan Ibu, ujar Bian mengiyakan. Suster pun mengantarkan Melisa ke toilet. Kini hanya ada mereka bertiga di ruangan itu hingga membuat suasana seketika senyap. Duduk dulu, ujarnya pada Vino dan Nurul. Bian menunjuk lengan baju Nurul yang sedari tadi turun, jarinya mengisyaratkan agar Nurul menaikkan lengan bajunya. Hah! Nurul baru sadar saat itu, dia pun langsung menaikkan bajunya. Kamu siapanya Bu Melisa? Tanya Bian pada Nurul. Adiknya Pak. Di situ Vino baru sadar kalau gelang Nurul ada di tangan Bian. Hei, itu kan gelang kamu, celetuk Vino. Oh iya, tempo hari mau saya kembalikan tapi lupa, ucap Bian. Ia pun melepaskan gelang itu lalu memberikannya pada Nurul. Kalau dia siapanya kamu? Bian menunjuk Vino. Sepupunya abang ipar saya Pak. Apa ya sebutannya? Intinya kalian saudara begitu. Bian mengangguk pelan. Oh iya saya mau ucapin terima kasih untuk malam itu Pak, dan juga gelangnya. Iya, sama-sama. Bian kembali tersenyum manis membuat siapapun yang melihatnya langsung luluh lantak, ya kecuali Nurul yang belum cukup umur untuk cinta-cintaan. Vino berpikir keras mencerna ada apa dengan malam itu. Kenapa mereka bisa saling kenal? Kok bisa gelangnya ada pada Bian? Dan apa yang terjadi malam itu? Sedang galau-galaunya, tiba-tiba ponsel Vino mendapat panggilan masuk dari Zay. Ya halo, Vino, kau bisa ke sini. Aku butuh bantuanmu, pinta Zay memelas, ya karena satu-satunya yang bisa membantu cuma Vino. Kalau saja dia lalai sedikit bisa-bisa tempat tinggal barunya digeruduk wartawan. Vino tak langsung menjawab. Ia terpikir adegan mantap-mantap malam itu. Bagaimana dia menjelaskannya pada Zay? Masa ia mau bilang hilaf tapi menikmati, mau bilang nggak sengaja tapi berkali-kali. Oke nanti aku ke sana, ucap Vino lalu menutup sambungan teleponnya. Kalau terdesak pergi aja Pak, entar kami balik naik taksi nggak apa-apa, sahut Nurul yang tak sengaja mendengar percakapan Vino barusan. Ia juga tahu kalau yang menelpon barusan adalah Zay. Nanti saja, jawab Vino. Otaknya seketika ngelek karena memikirkan bagaimana nanti bicara pada Zay, dan memikirkan bagaimana Bian dan Nurul bertemu. Sekarang aja Pak, entar Tante Zay ngambek loh, goda Nurul. Ya yang dia tahu mereka memang pacaran, sebab pernah berciuman di depan matanya waktu itu. Tante Zay. Bian menyahut sambil tertawa kecil, nama itu terdengar menggelikan di telinganya. Pacarnya Pak Vino, ucap Nurul, pacar saya. Vino heran, kok bisa-bisanya Nurul menyangka Zay dan dia berpacaran. Seketika beban di otaknya bertambah, apa sebenarnya selama ini Nurul tahu kalau dia menyukainya? Dan apa karena dipikirnya mereka pacaran makanya Nurul tidak respek pada Vino? Seketika otak Vino ruwet tak tentu arah. Di sisi lain, wanita yang bekerja sama dengan Sean mendatanginya lagi. Dia sedang keluar negeri untuk 4 hari ke depan, kurasa ini saat yang tepat untuk menyebarkan video itu. Tidak, jangan sekarang, kita harus bersabar sebentar lagi sampai dia kembali ke sini, ucap Sean tersenyum licik. Baiklah, aku akan melakukan sesuai perintahmu. Lakukan tugasmu dengan baik. Aku menyukai kinerjamu belakangan ini yang tidak ceroboh, ujar Sean. Tentu saja, aku menangkap seekor lebah cantik sebagai vitamin kali ini, ucap wanita itu tersenyum lebar. Lebah.
Sean terheran. Berhati-hatilah, kau bisa saja tersengat, imbuhnya lagi. Lebah tidak akan menyengat bunga yang memberinya serbuk sari, wanita itu tersenyum lalu beranjak dari sana. Karena hasil USG belum menunjukkan perubahan yang stabil pada air ketuban Melissa, Bian menyuruh Melissa untuk menginap saja malam ini agar mendapatkan perawatan khusus. Mumpung belum bertambah keluhannya, Bian ingin Melissa mendapatkan perawatan seintensif mungkin. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut bisa berbahaya bagi ibu maupun janinnya. Melissa pun menyetujui, apapun akan dilakukan demi keselamatan buah hatinya. Hah? Apa semakin memburuk? Enggak sih, cuma menghindari terjadinya inflamasi. Apa ya kata dokternya tadi? Untuk mencegah terjadinya infeksi, timpal Bian yang juga keluar dari ruangan menuju ruang rawat inap. Dika. Bian terkejut melihat salah satu muridnya itu. Ya, selain menjadi dokter, ia juga berprofesi sebagai dosen di kampus Dika. Tampan, baik, pintar pula, benar-benar masa depan cemerlang, semua diborong oleh Bian. Pak Bian. Dika memberikan salam sambil menundukkan kepalanya. Oh, dunia benar-benar sempit, gerutu Vino yang semakin kepanasan melohat. Orang sekitarnya saling kenal dengan Bian. Ia berjalan keluar untuk mencari udara segar dengan wajah betenya. Maaf, ini ponsel siapa? Ujar suster, itu, punya Pak Vino, sini biar saya antar. Nurul mengejar Vino keluar. Ia pikir Vino akan pulang, makanya dia segera mengantarkan ponsel itu. Dibantu kedua susternya, Bian memakaikan infus dan memberikan beberapa suntikan vitamin untuk mencegah Melissa kekurangan cairan. Sebenarnya kondisi Melissa ini sedikit mengkhawatirkan, tapi Bian tak tega jika harus memberitahukannya langsung kepada Melissa. Yang ada nanti malah semakin stres dan memperburuk keadaan, jadi Bian berusaha dulu semampunya agar kondisi Melissa tak semakin memburuk. Oh, jadi kalian semua kakak beradik, ucap Bian membuka percakapan agar suasana tidak hening. Iya Pak, sahut Dika. Bu Melissa ini selain usianya yang masih muda, juga terlalu sering stres. Jadi itu yang membuat rentan kondisi di dalam rahim. Apa ada keluhan lain Bu? Seperti nyeri atau seperti sering kram di bagian tertentu? Tidak Pak, apa anak-anak saya baik-baik aja Pak. Syukurlah kalau tidak ada keluhan, sejauh ini baik-baik saja Bu. Tapi saya sarankan Ibu mulai rutin mengonsumsi sayuran dan buah ya Bu, agar cairan dan nutrisinya terpenuhi. Iya Dok, akhir-akhir ini memang saya kurang suka makan buah dan sayur. Melissa tiba-tiba rindu pada Farhat yang akhir-akhir ini selalu mengomelinya karena tak mau makan sayur dan buah barang sedikit saja. Pak Vino, ini HP-nya ketinggalan. Seru Nurul setengah berlari sepanjang koridor. Vino langsung berbalik dan berjalan ke arah Nurul, jangan lari, lantainya. Belum sempat meneruskan kata-katanya gubraki. Nurul kepeleset dan jatuh tersungkur hingga membuat wajahnya menghantam lantai dengan sangat keras. Astaga! Vino langsung bergegas membantu Nurul, hei, kamu nggak apa-apa? Ngapain lari-lari sih? Pakai ditanya nggak apa-apa lagi Vin, dah tahu jatuh anak orang. Nurul mendongakkan kepalanya sambil meringis, hidungnya mengeluarkan darah akibat terbentur lantai sangat keras. Melihat itu, Vino langsung memapah tubuh Nurul dan membawanya agar segera diobati.